Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 6. Tantangan pertama. Di Sekte Elang, Chung Li, saudara Chung, si alien berteriak dan menggedor pintu kamar pemuda itu bersama dengan Yuyun. Tentu saja mereka mendapat tempat tinggal masing-masing sebagai murid sekte. Ada apa kalian berdua pagi-pagi sudah berisik? Chung Li membuka pintu dengan mengucek mata dan terlihat masih sangat mengantuk. Kau ini, si alien mendelik ke arah pemuda itu karena kesal. Bukankah kita sudah sepakat untuk menemui Wu Chen pagi ini? Maaf aku lupa, aku berlatih sampai sangat larut tadi malam. Jawab pemuda itu sedikit merasa bersalah. Kami akan berangkat lebih dulu. Kau susul kami setelah berberes. Si alien berbicara sedikit ketus dan pergi dari asrama Chung Li dengan Yuyun. Yuyun tersenyum saat dia menatap si alien. Kalian sudah seperti pasangan saja. Setiap bersama akan selalu ribut-ribut tidak jelas. Ucap gadis itu sedikit bercanda dengan temannya. Aku, dengan pria tidak berguna itu. Tidak sudi, andai tidak ada pria yang menginginkanku, lebih baik aku dengan si buruk Wu Chen daripada dengannya. Bola mata si alien seolah membesar dan jarinya menunjuk diri sendiri. Huhuhu, Yuyun tertawa sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan. Dia sangat mengerti bagaimana perasaan si alien, tetapi Chung Li adalah jenis pria yang tidak peka, meski pemuda itu cukup tampan. Kembali pada Wu Chen yang berjalan dengan tangan terkepal. Perasaannya saat ini campur aduk, antara kesedihan dan juga kemarahan. Setelah dirasa cukup jauh dari makam neneknya, Wu Chen berbalik dan menatap 3 orang murid sekte elang di hadapannya. Tidak masalah jika kalian menghina dan merendahkanku. Tetapi menghina nenek, akan kubuat kalian menyesal. Ini untuk kali pertama Wu Chen berada dalam posisi mengancam orang lain. Oh, sepertinya hari ini kau sudah bisa berlagak. Rui berkata dengan nada suara merendahkan. Kalian menginginkan semua hartaku. Ada di dalam sini. Wu Chen mengarahkan kepalan tinjunya ke arah 3 orang itu. Ekspresi mereka langsung berubah tidak menyenangkan. Napas Rui dan ketiga temannya mulai terasa berat, terutama Rui yang semenjak kecil selalu berada di atas orang lain. Hari ini seorang manusia rendahan berani menghina dirinya salah satu murid terbaik sekte elang. Seperti itulah yang ada dalam benak pemuda angkuh itu. Serahkan bocah iblis ini padaku senior, akan kubuat wajahnya jauh lebih buruk. Junior dari Rui maju selangkah dan kembali berbicara. Akan kutunjukkan padamu apa itu rasa sakit iblis buruk. Berhati-hatilah Yao Tu. Iblis ini bahkan tahan terhadap serangan monster iblis tingkat 3. Rui memperingatkan juniornya. Pemuda itu masih berada di ranah pengumpulan Ki tingkat 5. 4 tingkat di atas Wu Chen. Wu Chen yang melihat lawan bersiap mulai menghirup napas panjang dan memasang kuda-kuda tanpa keraguan. Walau ini adalah pertarungan pertamanya sebagai seorang kultivator, Rui merasa ada yang berbeda dari Wu Chen hari ini. Nalurinya merasakan kalau pemuda buruk itu sedikit berbahaya. Yao Tu sepertinya tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung mengedarkan ki ke seluruh tubuh dan senjata tongkatnya. Tidak ingin jika hal tak terduga akan terjadi. Bocah iblis ini bahkan tahan terhadap serangan monster tingkat 3. Aku harus mengalahkannya dalam 1 pukulan agar senior Rui memujiku. Pikir pemuda itu yang langsung menyerang Wu Chen. Dengan tongkat, tongkat itu langsung mengarah ke ubun-ubun Wu Chen. Dia langsung melompat mundur untuk menghindar. Baru saja Yao Tu menarik tombaknya kembali dan bersiap menebas ke arah pinggang, namun dia terkesiap saat Wu Chen sudah bergerak lebih dulu. Dengan tinju kanan di samping kepala pemuda itu, tubuh Wu Chen sudah diselimuti oleh energi Ki. Di kepalan pemuda itu ada gumpalan energi yang menandakan dia adalah seorang kultivator. Yao Tu awas. Rui langsung bergerak saat menyadari jika Wu Chen ternyata seorang kultivator seperti mereka. Yao Tu terlempar dan terguling beberapa kali saat pukulan Wu Chen berhasil dengan telak mengenai dada murid sekte elang itu. Dia langsung tidak sadarkan diri. Wu Chen menahan tendangan kaki kiri Rui, yang mengarah ke lehernya dengan tangan kanan. Pria itu dengan gesit mengganti serangan, menyasar kaki bawah Wu Chen, dan berhasil menggoyahkan posisi pemuda itu. Belum Wu Chen jatuh menyentuh tanah, sebuah tendangan yang diselimuti energi Ki menghantam sisi samping pemuda itu dengan telak. Di titik ini terlihat jelas kalau Wu Chen belum memiliki pengalaman bertarung. Sepertinya kau memang bukan manusia,
aku akan mengorek tubuhmu untuk melihat apa kau memiliki kristal roh monster. Ucap Rui, menatap tajam pada Wu Chen yang sudah bangkit dan dalam keadaan baik-baik saja. Murid wanita mendekati Rui. Yao Tu terluka sangat parah. Monster ini ternyata cukup kuat, padahal dari pancaran kekuatannya hanya tahap awal pengumpulan Qi. 4 tingkat di bawah Yao Tu. Gadis muda itu berbicara dengan suara yang direndahkan pada seniornya. Sebaiknya kita berdua menghadapi monster. Ini senior. Rui mengangguk menjawab perkataan juniornya. Meski dia sudah berada di ranah pemadatan Qi tingkat 3, dia cukup pintar untuk memahami keadaan. Wu Chen mengatur irama napasnya agar teratur dan tubuhnya menjadi lebih tenang. Karena ini pertarungan pertama sebagai kultivator, tubuhnya terasa sedikit berat karena pikirannya dikuasai oleh amarah dan adrenalin. Aku harus tenang, kekuatan mereka beberapa tingkat dan satu ranah di atasku. Saat ini hanya kekuatan fisikku yang bisa kuandalkan. Batin Wu Chen saat melihat Rui dan juniornya sudah menggenggam pedang. Tubuh Wu Chen kembali diselimuti energi. Kedua tinju pemuda itu bercahaya. Melihat dua orang berlari ke arahnya, dia melompat ke arah Rui yang paling kuat. Matilah kau iblis buruk. Pedang Rui diselimuti energi berbentuk pedang yang lebih besar. Tinju peremuk tulang. Ucap Wu Chen dengan keras melepas tinju ke arah senjata Rui. Energi di sekitar tinju Wu Chen tidak bertahan lama saat berbenturan dengan pedang Rui. Murid Sekte Elang itu tersenyum mengejek. Namun ekspresinya berubah saat tinju kanan pemuda buruk itu menghancurkan energi pedang Rui sampai terlepas dan membuat dia kehilangan keseimbangan. Ah! Rui berteriak keras saat tinju kiri Wu Chen sudah mendarat di rusuk kirinya. Beruntung tubuhnya masih diselimuti energi Qi. Sesaat setelah Wu Chen mendaratkan pukulan di tubuh Rui, murid wanita sudah menebaskan energi pedang ke arah kepala pemuda itu. Bam! Satu ledakan kecil terjadi saat Wu Chen menangkis dengan tangan kanan. Dia terdorong, mundur hingga terjatuh. Pakaian atas pemuda itu sudah dipenuhi robekan di mana-mana, menampakkan tangan kanan dan sebagian tubuhnya yang memiliki sisik hitam. Murid wanita itu melihat Wu Chen tidak terluka parah jadi tidak berani menyerang. Sendirian, dia mendekati Rui dan membantunya berdiri. Kenapa monster ini sangat kuat? Dia hanya di ranah pengumpulan Qi tahap awal. Tapi kekuatan tubuhnya sudah seperti monster iblis. Ucap pemuda itu sambil meringis menahan sakit. Terlihat cairan merah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak terluka parah saat terkena tebasan senjataku senior. Ucap murid wanita dengan perasaan takut. Bahkan seniornya yang berada di ranah pemadatan Qi bisa terpukul mundur, apalagi dia yang hanya sedikit lebih kuat dari Yao Tu. Kita harus membunuhnya saat ini juga Qin Zi, atau seluruh dunia akan menertawakan kita karena kalah dari iblis buruk ini. Rui berdiri dan pedang yang tadi terlempar kembali ke tangannya. Tapi, Qin Zi merasa ragu saat melihat Wu Chen yang bertelanjang dada sudah bersiap. Gadis itu tidak merasa seperti melawan manusia. Wu Chen sudah berdiri dan bersiap untuk serangan berikutnya. Semoga satu serangan lagi. Sudah cukup. Batin Wu Chen dengan menahan sakit di lengan kanannya. Bukan karena serangan murid wanita yang bernama Qin Zi itu, melainkan karena serangan Rui sebelumnya. Nasib burukku membawa keberuntungan lain dengan mendapat tubuh sekuat monster tingkat 5. Batin Wu Chen tersenyum getir sembari mengeluarkan semua Qi di tubuhnya untuk serangan akhir. Wu Chen menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Semua energi Qi yang tersisa mengalir dan berputar-putar di kedua telapak tangan hingga ke siku pemuda itu. Qin Zi, kita harus serang bagian kiri pemuda itu. Ucap Rui yang baru teringat kalau Wu Chen dulu juga baik-baik saja saat terkena serangan monster gorila banteng di sisi kanannya. Sisi kiri Wu Chen pasti lebih lemah karena tidak ada sisik di bagian kiri, pikir murid Sekte Elang itu. Kau pancing dia di sisi kanan, aku akan menyerangnya dari kiri. Setelah memberi perintah, Rui dan Qin Zi berlari bergerak ke arah berlawanan sesuai yang direncanakan. Maaf senior, aku tidak mau mati menjadi umpan di kail pancingmu. Qin Zi berteriak. Dia ternyata tidak menyerang Wu Chen, melainkan berlari menjauh dan pergi begitu saja, meninggalkan Rui dan Yao Tu yang tergeletak pingsan. Melihat Qin Zi melarikan diri, pria muda itu menahan kemarahannya. Dia tetap melaju dan mengarahkan pedang ke arah lawan dan 10 bilah pedang energi terbentuk di depan pemuda itu. Matilah kau iblis kecil, rasakan jurus 10 pedang pembunuhku.
Wu Chen tidak peduli dengan perkataan lawannya. Dia terus maju dengan dua telapak tangan terbuka. Jangan pernah menghina nenekku. Wu Chen dengan marah berteriak saat menghindar dan menghalau pedang energi dengan kedua telapak tangannya. Blar, beberapa kali letupan kecil terdengar saat pedang energi yang ditepis Wu Chen mengenai tempat kosong. Bahkan ada satu energi yang hampir mengenai tubuh Yao Tu yang tidak sadarkan diri. Rui mulai dihinggapi ketakutan saat melihat energi pedang terakhir hancur begitu saja saat dipukul oleh Wu Chen. Tidak mungkin, Rui langsung melompat mundur saat telapak tangan Wu Chen sudah di depan dadanya. Namun Wu Chen dengan insting yang cukup baik ikut melompat dan menghujam perut murid Sekte Elang itu hingga tubuhnya seperti tertekuk. Murid Sekte Elang itu terhuyung-huyung dan matanya berkunang-kunang. Saat pandangan pemuda itu mulai jelas, sebuah serangan tapak kiri Wu Chen dengan telak menghantam punggungnya. Ah! Teriakan Rui sangat keras saat dia terhempas cukup jauh. Wu Chen kembali melompat dan bersiap, menyarangkan serangan tapak terakhir dari tangan kanannya. Hentikan iblis kecil. Chungli yang baru datang bersama Yu Yun berteriak untuk menghentikan Wu Chen. Dalam jarak satu kepalan tinju, telapak tangan Wu Chen berhenti tepat di depan wajah Rui yang sudah pucat, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga oleh luka dalam yang dia dapatkan. Saudara Wu, jika dia sampai terbunuh, orang-orang dari Sekte Elang tidak akan melepasmu begitu saja. Yu Yun mendekat berusaha menenangkan Wu Chen. Wu Chen menarik lengannya dan berbalik. Aku melepasmu untuk menghormati mereka berdua, bukan karena takut pada Sekte Elang. Wu Chen berbicara dengan datar, dia berjalan kembali ke makam neneknya untuk memberi penghormatan terakhir. Rui terduduk lemas karena tubuhnya saat ini benar-benar terasa sangat sakit. Dia menatap Wu Chen dengan dengki dan kebencian. Pemuda buruk yang dia kira lemah, ternyata memendam kekuatannya. Chungli menatap Wu Chen merasa senang di hatinya. Dia bisa mengalahkan Rui Qin yang dibantu oleh dua junior. Bukankah kekuatannya cukup mengerikan? Pria itu berbicara dengan Yu Yun sambil menatap Rui dengan tidak senang. Saudara Rui, aku yakin kau kemari bukan untuk bertamu bukan? Kau sungguh memalukan. Dulu ku dengar kau sering menindasnya saat masih kecil. Sekarang lihatlah dirimu, iblis kecil mengalahkanmu dengan mudah. Bagaimana menurutmu? Aku tidak salah. Pilih teman bukan? Chungli kemudian tertawa, untuk mengejek Rui Qin yang berjalan dengan terlatih-tatih ke arah Yao Tu. Dia tidak memperdulikan ucapan Chungli. Bagaimanapun selama ini mereka selalu seimbang dalam hal kekuatan. Walau tidak terlalu akrab, tetapi terkadang masih mau satu kelompok dalam perburuan monster. Saudara Wu, kami sebagai sesama murid Sekte Elang minta maaf untuk perlakuan mereka bertiga. Yu Yun berbicara pada Wu Chen yang telah berdiri di makam Nenek Ning. Tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kalian lakukan, balas Wu Chen, sedikit gugup. Entah kenapa dia selalu merasa sulit untuk berbicara dengan Yu Yun yang menurutnya sangat baik dan lembut hati. Pemuda itu hanya diam saat melangkah menuruni bukit kecil itu untuk kembali ke rumah dan mengganti pakaiannya. Rui menatap kedua rekan murid sesama sekte dengan tatapan kemarahan. Kalian pasti akan dihukum oleh tetua karena membiarkan sesama murid dipukuli oleh orang luar. Mungkin, tetapi kalian akan mendapat hukuman lebih berat karena merampok orang lain. Junior Qin sudah menceritakan semua padaku. Xie Lian menyahuti perkataan Rui Qin, gadis itu membawa Qin Z bersamanya. Murid junior itu ternyata melarikan diri ke arah tiga orang teman Wu Chen. Dasar pengkhianat. Qin Zi yang sedang menunduk langsung ketakutan mendengar bentakan Rui sambil menunjuk dirinya. Gadis itu diam saja karena tidak ingin menambah masalah dengan seniornya itu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.